Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampai kita pada episode terakhir dari pembahasan buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka, sebuah buku fenomenal ya yang ditulis oleh ulama Nusantara. Babnya sebetulnya bukan pada bab terakhir di buku ini, tetapi pada bab 8 ya. Namun demikian saya yakin Buya Hamka memiliki pertimbangannya sendiri mengapa diletakkan di bab 8, dan saya juga menggunakan pertimbangan saya sendiri kenapa dibahas pada bagian akhir dari pembahasan buku ini. Bab ini bercerita tentang implementasi kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Buya Hamka di sini mengutip episode-episode kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Pada intinya bab 8 ini ada pada satu kalimat ya yang selalu diulang-ulang oleh Buya Hamka dalam buku ini, yaitu ungkapan yang menjadi dasar perjuangan dan kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Inni Abdullahi wa la yudi'ani." Aku adalah hamba Allah dan dia tidak akan mengecewakan dan dia tidak akan menyia-nyiakan diriku. Kadang-kadang sangat lapar terasa perutnya karena keseharian belum ada yang dimakan. Kadang-kadang sebulan lamanya. Dapurnya tidak berasap, namun ia tidak mengeluh. Padahal kunci masyrik wal maghrib ada dalam genggamannya. Malah diambilnya batu lalu diikatkannya di perutnya. Meninggal satu persatu sahabatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Ia sendiri hancur giginya, patah jari tangannya, dan hampir pecah kepalanya. Namun ia selalu bangkit seraya mengatakan, "Inni Abdullahi walan yudi'ani." Aku adalah hamba Allah dan dia tidak akan menyia-nyiakan diriku. Istrinya Khadijah meninggalkannya ketika ia sangat memerlukannya. Istrinya Aisyah pula difitnah atas perkara yang menghancurkan hatinya. Namun ia tetap tegar sambil berkata, "Inni Abdullahi walan yudi'ani." Dia serukan kebenaran, dituduh orang sebagai pendusta. Diterangkannya agama yang baik, dikatakan orang ia telah gila. Dilempari ia hingga kaki dan kepalanya berdarah, namun ia tidak bergeser dari pendiriannya. "Inni Abdullahi walan yudi'ani." Betapa berat beban yang dibawanya, namun ia tetap berprasangka baik kepada Allah. Tidak selangkah pun ia bergeser dari pendiriannya, dan tidak pernah sedikit pun ia mengeluh. Inilah kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat kesesatan umatnya, serta perlawanan yang diberikan untuk menolak dakwahnya, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qala Nuh Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Kan surat Nuh ayat 26, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Maka dalam keadaan yang demikian, Rasulullah Muhammad SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku karena mereka tidak mengetahui." Perbedaan respon dari dua situasi yang berbeda di antara dua nabi yang berbeda. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat umatnya telah berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia telah berkata kepada Allah, "Ini tidak lain dari fitnahmu jua ya Allah." Maka dalam keadaan yang demikian, yang serupa seperti itu, melihat kesesatan umatnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tidak sedikit pun Rasulullah menimpakan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pikiran negatif, suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa alaihissalam pernah berkata, "Kalau engkau berkuasa ya Allah, memalingkan kematian dari makhlukmu, maka palingkanlah ia daripadaku." Maka Isa alaihissalam pun diangkat oleh Allah dan tidak dimatikan. Sedangkan Nabi SAW ketika disuruh memilih hidup kekal
Ataukah mati layaknya manusia biasa? Ia memilih kematian seperti manusia biasa. Dipilihnya Rafiqil A'la, teman-teman yang terbaik di akhirat. Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata dalam Quran surat Sad ayat 35 yang artinya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Sedangkan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, ya, Allahumma ja'al rizqa li Muhammadin qutan. Ya Rabbi, jadikanlah rizki ahli Muhammad SAW sekedar yang akan dimakan sehari-hari. Demikianlah wahai orang yang hendak mencapai derajat tasawuf sejati, himbau Buya Hamka. Demikianlah kesabaran, qanaah, tawakal dan usaha yang dicontohkan oleh manusia yang paling memahami arti wujud dan maujud. Cita-citanya dan kemaslahatan dirinya telah ia kalahkan demi cita-cita dan kemaslahatan umatnya. Tenang segala gelora hatinya, tentram perjalanannya menuju keridhaan Allah, dan tidak pernah putus asa ia berdoa dan berusaha. Ini semua ada dalam buku Tasawuf Modern, bagaimana Buya Hamka menggambarkan implementasi kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW. Tidaklah ia hidup bergelimang harta, bahkan yang dipintanya adalah hidup dalam keadaan yang serba pas-pasan, ya, kalau tidak dikatakan miskin, ya. Kemudian juga ia tidak menuntut, ya, akan apa-apa yang terjadi pada dirinya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika ia menjadi khadimat Rasulullah Muhammad SAW selama beberapa tahun, ya. Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau lakukan itu, seandainya begini, seandainya begitu. Bahkan ia pula meriwayatkan seandainya terjadi cekcok antara beliau dengan anggota dalam rumah Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, biarkanlah, sesungguhnya takdir Allah telah terjadi. Insya Allah kita tutup pembahasan ringkasan tasawuf modern karya Buya Hamka pada episode ini, dan kita akan berlanjut pada pembahasan buku Buya Hamka berikutnya, yaitu Falsafah Hidup. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.